Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin semua gawai elektronik di sekitar kita itu bisa nyala? Di dalamnya itu ada jutaan komponen super kecil yang kerja bareng. Nah, hari ini kita mau bedah tuntas salah satu yang paling dasar tapi penting banget, kapasitor. Coba deh, kalau Anda pernah iseng bongkar komputer atau lihat dalaman HP, itu kan kelihatannya kayak kota miniatur ya, penuh banget sama komponen. Nah, di antara gedung-gedung microchip yang tinggi-tinggi itu, ada penghuni lain yang jumlahnya bejibun. Dan kita bakal kenalan sama salah satunya. Ini dia nih, sang kapasitor. Kadang-kadang ada juga yang nyebutnya kondensator. Jangan lihat ukurannya yang seringkali imut-imut ya, karena perannya itu raksasa. Hampir semua barang elektronik yang kita pakai sehari-hari itu bergantung sama benda kecil ini. Oke, kita udah kenalan. Sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih sebenarnya cara kerja benda ini dan kenapa perannya penting banget di sirkuit? Gampangnya gini, bayangin aja sebuah baterai mini yang bisa ngeluarin semua tenaganya dalam sekejap mata. Nah, itulah inti dari kapasitor. Dia nyimpan energi tapi bukan pakai reaksi kimia kayak baterai biasa. Dia nyimpannya di medan listrik, jadi pas dibutuhin, wus, bisa dilepasin super cepat. Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi ember air. Coba pikirin deh, waktu Anda ngisi ember pakai air, nah itu sama kayak kapasitor lagi di-charge atau diisi energi. Terus pas embernya udah penuh, itu artinya energinya udah kesimpan, siap dipakai. Nah, bagian serunya, Anda langsung tumpahin semua air dari ember itu sekaligus, buyur. Aliran deras itulah pelepasan energi super cepat dari kapasitor. Ada fakta menarik nih. Tahu nggak kenapa nama kapasitor itu macem-macem? Seringkali namanya itu diambil dari bahan yang ada di dalamnya. Jadi, di antara dua plat metalnya ada lapisan isolator. Namanya dielektrik. Nah, jenis bahan dielektrik itulah yang jadi nama kapasitornya. Keren kan? Oke, dasarnya udah dapet ya. Sekarang, waktunya kita tur keliling buat kenalan sama keluarga besar kapasitor. Siap-siap kaget, soalnya mereka ini macam-macam banget dan masing-masing punya tugas khususnya sendiri. Kita mulai dari yang paling umum, yang paling sering kita temuin di mana-mana, meskipun mungkin kita nggak sadar. Ini dia, si mungil kapasitor keramik. Bentuknya itu khas banget, kayak cakram kecil warna coklat. Sesuai namanya, bahan dielektrik di dalamnya itu ya keramik. Kapasitasnya emang kecil, tapi justru karena itu dia jago banget buat filter noise atau gangguan di sirkuit frekuensi tinggi. Makanya, dia banyak banget ditemuin di motherboard komputer atau sirkuit radio. Oke, dari yang paling umum, kita geser ke yang penampilannya lebih berwarna dan punya spesialisasi khusus. Kenalin, kapasitor polyester. Dan benar banget kan, deskripsi kayak permen ini pas banget buat dia. Kapasitor polyester ini sering juga disebut kapasitor Mylar, bukan cuma warnanya aja yang cerah, kapasitas penyimpanannya juga biasanya lebih gede dari si keramik tadi. Nah, ini yang perlu diingat. Kenapa dia favorit di dunia audio? Karena karakternya stabil banget. Jadi, kalau Anda iseng bongkar amplifier atau speaker aktif, hampir pasti deh bakal nemuin si permen-permen ini. Tugasnya yaitu buat ngejaga kualitas sinyal suaranya. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Keluarga kapasitor yang non-polarisasi, yang masangnya bisa bolak-balik, itu masih banyak banget anggotanya. Yuk kita kenalan singkat sama beberapa yang lain. Nah, di tabel ini kelihatan jelas, ada kapasitor mika, ini jagoannya sirkuit radio frekuensi super tinggi. Terus ada kapasitor kertas, ini buat keperluan umum. Dan ada juga polipropilena, ini dipakai kalau kita butuh kapasitas yang lebih gede tapi tetap stabil. Sekarang kita masuk ke level selanjutnya. Kita bakal ketemu sama kapasitor-kapasitor kelas berat. Kapasitasnya gede banget, tapi ada satu aturan penting yang nggak boleh sama sekali dilanggar. Nah, ini dia beda utamanya. Semua yang tadi kita bahas itu non-polarisasi. Artinya, masangnya mau kebalik juga nggak masalah. Tapi, yang terpolarisasi ini beda. Dia punya kaki positif dan negatif yang jelas. Kalau sampai salah pasang, wah, bisa gawat urusannya. Dan inilah jagoannya di kelas ini, kapasitor elektrolit, atau kita biasa sebut elko. Anggap aja ini ototnya dunia elektronik. Dia yang tugasnya nyimpen dan ngeratain pasokan listrik. Kapasitasnya itu gede banget. Kita ngomongin puluhan ribu mikrofarad. Makanya, elko yang bentuknya kayak tabung ini jadi andalan di power supply, adaptor, atau power amplifier. Pokoknya semua yang butuh pasokan daya stabil dan bersih, pasti ada dia. Oke,
Ini bagian yang paling penting. Saya ulangi lagi, buat Elko dan teman-temannya yang terpolarisasi, polaritas itu harga mati. Ini bukan sekadar saran ya, ini aturan mutlak. Terus, apa yang terjadi kalau nekat masang kebalik? Paling mending kapasitornya langsung rusak. Paling parah, apalagi kalau tegangannya tinggi, bisa meletus. Beneran, bisa meledak. Jadi, ingat selalu, sebelum pasang, cari tanda negatif di bodinya. Oke, sebagai penutup kita kenalan sama anggota keluarga yang paling unik. Beda dari yang lain. Dia bukan cuma nyimpen energi, tapi nilainya bisa kita atur-atur sendiri. Namanya kapasitor variabel, atau sering disingkat VARCO. Ya, sesuai namanya, nilainya itu variabel alias nggak tetap. Kita bisa putar porosnya buat ngubah nilai kapasitansinya secara manual. Contoh paling gampang, radio zaman dulu. Ingat kan pas kita muter knob buat nyari stasiun radio? Nah, yang kita putar itu sebenarnya lagi ngubah nilai si kapasitor variabel ini. Perubahan nilai inilah yang bikin radio bisa nanggep frekuensi stasiun yang kita mau. Jadi, dari yang paling kecil sampai yang paling gede, dari yang nilainya paten sampai yang bisa diatur, kapasitor ini benar-benar jadi salah satu komponen inti di dunia elektronik. Nah, sekarang Anda udah lebih kenal sama mereka dan tahu kemampuannya. Pertanyaannya jadi, kira-kira apa nih yang mau Anda ciptakan selanjutnya?